my explanation are enough for everybody one who is objective. Suatu hari di pertengahan tahun 1975, sebuah tawaran dari pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir. Negara Eropa tersebut menawarkan bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Setelah mendapat restu dari pemerintah Mesir, mumi Fir'aun tersebut kemudian digotong ke Prancis. Bahkan, pihak Prancis membuat pesta penyambutan kedatangan mumi Fir'aun dengan pesta yang sangat meriah. Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Évêque, Prancis, pada 19 Juli 1920. Bucaille memulai karirnya di bidang kedokteran pada 1945 sebagai ahli gastroenterologi. Dan, pada 1973, ia ditunjuk menjadi dokter keluarga oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Mumi itu pun dibawa ke ruang khusus di pusat purbakala Prancis, yang selanjutnya dilakukan penelitian sekaligus mengungkap rahasia di baliknya oleh para ilmuwan terkemuka dan para pakar dokter bedah dan otopsi di Prancis. Pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi ini adalah Profesor Dr. Maurice Bucaille. Ketertarikan Bucaille terhadap Islam mulai muncul ketika secara intens dia mendalami kajian biologi dan hubungannya dengan beberapa doktrin agama. Karenanya, ketika datang kesempatan kepada Bucaille untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun, ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menguak misteri di balik penyebab kematian sang raja Mesir kuno tersebut. Tidak hanya anggota keluarga Raja Faisal yang menjadi pasiennya. Anggota keluarga Presiden Mesir kala itu, Anwar Sadat, diketahui juga termasuk dalam daftar pasien yang pernah menggunakan jasanya. Namanya mulai terkenal ketika ia menulis buku tentang Bibel, Al-Quran, dan ilmu pengetahuan modern atau judul aslinya dalam bahasa Prancis yaitu La Bible, Le Coran et la Science di tahun 1976. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Penemuan tersebut masih menyisakan sebuah pertanyaan dalam kepala sang profesor. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal dia dikeluarkan dari laut? Profesor Bucaille lantas menyiapkan laporan akhir tentang sesuatu yang diyakininya sebagai penemuan baru, yaitu tentang penyelamatan mayat Fir'aun dari laut dan pengawetannya. Laporan akhirnya ini dia terbitkan dengan judul Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern, dengan judul aslinya, Les Momies des Pharaons et l'Ami de Chine. Berkat buku ini, dia menerima penghargaan Le Prix d'Année Potierbus, penghargaan dalam sejarah, dari Académie Française dan Prix General, penghargaan umum, dari Académie Nationale de Médecine, Prancis. Terkait dengan laporan akhir yang disusunnya, salah seorang di antara rekannya membisikkan sesuatu di telinganya seraya berkata, "Jangan tergesa-gesa karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini." Ungkapan itu makin membingungkan Bucaille. Lalu, dia mulai berpikir dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi?
Bahkan, mumi tersebut baru ditemukan sekitar tahun 1898 sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Ia duduk semalaman memandang mayat Fir'aun dan terus memikirkan hal tersebut. Ucapan rekannya masih terngiang-ngiang di benaknya, bahwa Al-Quran kitab suci umat Islam telah membicarakan kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran sejak ribuan tahun lalu. Bucaille awalnya mengingkari kabar ini dengan keras sekaligus menganggapnya mustahil. Menurutnya, pengungkapan rahasia seperti ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan perkembangan ilmu modern, melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Hingga salah seorang di antara mereka berkata bahwa Al-Quran yang diyakini umat Islam telah meriwayatkan kisah tenggelamnya Fir'aun dan kemudian diselamatkannya mayatnya. Sementara itu, dalam kitab suci agama lain, hanya membicarakan tenggelamnya Fir'aun di tengah lautan saat mengejar Musa, dan tidak membicarakan tentang mayat Fir'aun. Bucaille pun makin bingung dan terus memikirkan hal itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, apakah masuk akal mumi di depanku ini adalah Fir'aun yang akan menangkap Musa? Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu, padahal kejadiannya ada sebelum Al-Quran diturunkan? Profesor Bucaille tidak bisa tidur. Dia meminta untuk didatangkan kitab Taurat, Perjanjian Lama. Dia pun membaca Taurat yang menceritakan, air pun kembali, seperti semula, menutupi kereta, pasukan berkuda, dan seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka, tidak tertinggal satupun di antara mereka. Kemudian dia membandingkan dengan Injil. Ternyata, Injil juga tidak membicarakan tentang diselamatkannya jasad Fir'aun dan masih tetap utuh. Karena itu, ia semakin bingung. Maka, berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka mushaf Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus, 92. Setelah perbaikan terhadap mayat Fir'aun dan pemumiannya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi, tidak ada keputusan yang mengembirakannya, tidak ada pikiran yang membuatnya tenang semenjak ia mendapatkan temuan dan kabar dari rekannya tersebut, yakni kabar bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Dia pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Maka, berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka mushaf Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus, 92. Ayat ini sangat menyentuh hati Bucaille. Ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Hatinya bergetar, dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyeru dengan lantang, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Ia pun kembali ke Prancis dengan wajah baru, berbeda dengan wajah pada saat dia pergi dulu. Sejak memeluk Islam, ia menghabiskan waktunya untuk meneliti tingkat kesesuaian hakikat ilmiah dan penemuan-penemuan modern dengan Al-Quran, serta mencari satu pertentangan ilmiah yang dibicarakan Al-Quran. Semua hasil penelitiannya tersebut kemudian ia bukukan dengan judul Bible, Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Modern, judul asli dalam bahasa Perancis, La Bible, Le Coran et la Science.
Buku yang dirilis tahun 1976 ini menjadi bestseller internasional, laris di dunia muslim dan telah diterjemahkan ke hampir semua bahasa utama umat muslim di dunia. Karyanya ini menerangkan bahwa Al-Quran sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains, sedangkan Alkitab atau Bible tidak demikian. Bucaille dalam bukunya mengkritik Bible yang ia anggap tidak konsisten dan penurunannya diragukan.